Naam. ثم قال العلامة ابن عثيمين رحمه الله والمكروه. Sedang al-makruh lughatan al-mubghad, yang dibenci. Ya, yang dimurkai. Al-mubghad, yang dibenci. Benci berarti apa? Tidak disukai, begitu. Itu secara bahasa. Wastilahan, sedangkan secara istilah, ma naha anhu syari'u, apa-apa yang dilarang oleh syariat. Ya, berarti keluar dari definisi ini, apa-apa yang dilarang oleh syariat apa? Yang sebaliknya apa? Yang tidak dilarang. Apa yang tidak dilarang? Mubah, wajib, mandub. Sampai di sini sama dengan muharram, apa yang dilarang. Jadi sebagaimana wajib dan mustahab, kedua-duanya diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hanya saja perintah wajib itu tegas, sedangkan perintah sunnah tidak terlalu tegas. Maka muharram dengan makruh demikian pula, kedua-duanya dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, hanya saja muharram larangannya tegas. Adapun makruh larangannya agak lebih ringan. Tidak terlalu tegas. Tapi termasuk yang dilarang. Manaha anhu syari'u, apa yang dilarang oleh syariat, la ala wajhil ilzami bitarki. Jadi tinggal tambah la. Perbedaan dia, pengertian haram dengan makruh, hanya tambahan la. Tidak dengan cara ditegaskan untuk ditinggalkan. Naam. Kal akhdi, ini titik ya, sampai di situ. Itu selesai definisinya. Yang setelah itu bukan definisi. Contoh. Nah, jadi apa saja yang dilarang oleh syariat, hanya saja larangannya itu kurang tegas. Nah, dari mana kita mengetahui itu larangan kurang tegas? Ya, banyak cara. Ya, apakah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika melarang tersebut tapi tidak dikuatkan begitu larangannya, ataukah ketika dilarang oleh Rasulullah tapi Rasulullah sendiri mengerjakannya. Ya, dilarang oleh Rasulullah tapi Rasulullah melakukan. Kenapa Rasulullah lakukan? Untuk menunjuk atau menjelaskan pada umat ini boleh. Dan larangannya itu adalah larangan makruh. Itu salah satu contoh. Nah. Ya. Kal akhdhi bishimal, seperti juga mengambil dengan tangan kiri. Wal i'ta'i biha, ya, dan memberi, ambil pakai tangan kiri, memberi pakai tangan kiri. Kenapa? Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam yu'jibuhu at-tayammun. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyukai untuk memulai dengan yang kanan atau menggunakan yang kanan. Ya, dalam perkara-perkara yang di dalamnya mimbabil karamah.
yang termasuk karamah, ya, kemuliaan. Naam. Sebaliknya dalam perkara-perkara imatatul adza, menghilangkan kotoran, maka yang dianjurkan adalah dengan tangan kiri. Maka memberi dan mengambil termasuk babil karamah. Nah, babil karam. Maka dianjurkan untuk menggunakan tangan kanan. Maka menggunakan tangan kiri menyelisihi apa yang telah menjadi perbuatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fahimtum ya ikhwan? Nah. Fa kharaja biqaulina, maka keluar dari perkataan kami manaha anhu syari'u, apa-apa yang dilarang oleh oleh syariat. Keluar darinya al-wajibu wal mandubu wal mubah. Wajib, mandub, dan mubah. Dilarang. Ya, oleh syariat. Termasuk padanya haram dan makruh. Ya kan? Makruh belum dikeluarkan. Ya. Nanti makruh keluar pada definisi yang berikutnya. Wa kharaja biqaulina, dan keluar dari perkataan kami la ala wajhil ilzami bittar, tidak dengan penegasan untuk ditinggalkan. Ya, mengeluarkan apa? Al muharram. Karena kalau haram dengan tegas, larangan itu tegas. Siapa yang mengerjakannya maka dia mendapatkan dosa. Naam. Fahimtum ya ikhwan? Ini makruh. Jadi intinya bahwa tingkatan makruh itu lebih rendah kedudukannya dibandingkan haram. Kalau haram sifat larangannya itu tegas, sedangkan makruh sifat larangannya agak lebih ringan dibandingkan dengan haram. Wal makruhu, dan makruh yusabu tarikuhu imtisalan. Makruh itu hukumnya sekarang. Hukum makruh diberikan pahala bagi orang yang meninggalkannya karena mengharapkan ridha Allah subhanahu wa ta'ala. Akhirnya dia tinggalkan. Nah, wala yu'aqabu fa'iluhu, dan tidaklah disiksa orang yang melakukannya, orang yang mengerjakannya. Nah, ya. Contoh apa yang lain ya kawan? Makruh. Bol. Mesti bol. Qada'ul hajah gitu loh. Bol atau beol? Bol wa beol. نعم يعني قضاء الحاجة على الأموم. ماذا أيضا يا أخوان؟ الشرب بالقيام قول. نعم. ماذا أيضا؟ Bersiwak pakai tangan kanan.
Naam. Mada aidan? Makan bawang. Mana? Dalilnya. Mana dalilnya aklul basal makruh? Hati dalil. نعم ماذا أيضا كان النبي صلى الله عليه وسلم يكره النوم قبلها والحديث بعدها ماذا أيضا apa sering-sering. Naam, ala qaul. Naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ayyam tashita ar-rajulu kulla yawm wa ayyam tashita ahduna kulla yawm. Rasulullah melarang sisir tiap hari. Naam. Wa dhahir anna an-nahya makhsusun birrijal. Amma nisa al-zahir ma yadkhul. Nisa enggak sisir satu hari. Kayak apa ya kawan? Nah, ماذا مثل السعال الخمسة يأكلن ما في رحلهن همسة لا ترك الله لهن درسا ولا لقينا الدهر إلا تعسا. Baik, hada huwa al-maqlud. Cuman perlu ditanbih bahwa terkadang al-mutaqaddimun, para ulama menggunakan ta'bir makruh tapi yang diinginkan haram. Ya. Yang tidak dan mereka tidak menginginkan dengan istilah al-mutaakhirin. Makruh dalam artian kalau dikerjakan dapatkan ditinggalkan mendapatkan pahala, apabila dikerjakan tidak mengapa. Seperti misalnya Al-Imam Ahmad rahimahullah, kalau beliau mengatakan akrahu, saya membenci, hadza makruh, ini makruh, maka yang dimaksudkan adalah haram. Itu yang diketahui dari nusus war riwayat yang datang dari Al-Imam Ahmad rahimahullah. Itu tanbih dari Ibnul Qayyim rahimahullah di dalam A'lam al-Muwaqqi'in. Yang jelas perlu kita melihat masing-masing dari istilah tersebut. Ya, sebagaimana dahulu kita jelaskan bahwa istilah al-wajib dalam istilah syara' terkadang berbeda dengan istilahnya usuli. Ya, ahlul usul. Seperti al-ghuslu yaumal jum'ah wajibun, wajib. Bukan yang dimaksudkan di sini kata wajib, yakni fardun. Oleh karena itu wajib bukan termasuk ya lafaz-lafaz yang menunjukkan wajibnya sesuatu. Paham ya? Makanya Syekh Ibnu Utsaimin pun tidak masukkan ya lafaz-lafaz wajib. Naam. Di dalam syariah ya, kalau dikatakan wajib tidak termasuk. Tapi dalam istilah usul na'am. Di dalam istilah usul termasuk. Wallahu a'lamu bis-shawab. Wal mubahu lughatan. Adapun mubah secara bahasa al-mu'lan, yang diumumkan. Wal ma'dzunu fihi, yang diizinkan padanya. Ya. Yang diizinkan padanya. Wastilahan, adapun secara istilah, ma la yata'allaqu bihi amrun wala nahyun lidzatihi. Apa-apa yang tidak ada hubungannya dengan perintah dan larangan
secara asal, lidatihi pada asalnya begitu. Apa-apa yang tidak berhubungan dengan perintah dan larangan pada asalnya. Jadi tidak ada hubungannya, tidak dilarang, tidak juga diperintah, tidak dianjurkan, tidak pula dianjurkan untuk ditinggalkan. Jadi hukumnya tengah. Boleh ditinggal, boleh dikerjakan. Nah, pada asalnya. Seperti apa? Kal akli fi ramadhana lailan. Makan di malam hari Ramadan. Mau makan ya silahkan. Nah. Mau duduk di sini, mau duduk di situ, terserah. Mubah hukumnya, iya kan? Nah. Ya. Sekarang antum mau minum susu, mau minum teh, mau minum air, terserah. Mubah hukumnya. Nah. Paham ya, kawan? Jadi tidak ada hubungannya dengan perintah, tidak ada hubungannya dengan larangan. Pada asalnya. Pada asal hukum. Ya, dan penting itu dikatakan pada asal lidzatihi. Pada asal hukum. Sebab kenapa ya kawan? Terkadang mubah ini, dia statusnya sebagai wasilah. Statusnya sebagai wasilah, sebagai perantara. Nah, tergantung sesuatu ini yang dijadikan sebagai perantara kepada yang baik atau perantara kepada yang buruk. Tergantung. Nah, kalau dia sebagai perantara kepada yang baik, maka dia pun menjadi baik. Dia perantara kepada yang buruk, maka dia pun hukumnya menjadi buruk. Mubah ini perantara kepada yang wajib, maka mubah ini pun hukumnya menjadi wajib. Perantara ini ya menjadi perantara kepada yang haram, maka mubah itu yang asal hukumnya mubah pun menjadi haram. Misalnya naik sampan, naik perahu, hukum asalnya mubah, boleh. Nah, tapi ya di sebelah rumah antum ya dan masjid di seberang sungai yang tidak memungkinkan bagi antum melaksanakan sholatul jamaah kecuali dengan naik sampan. Nah, gak mungkin bisa terbang. Maka mesti naik sampan. Naik sampan yang asal hukumnya mubah, tapi karena tujuan kamu naik sampan untuk apa? Untuk melaksanakan sholatul jamaah, sholatul jumaah misalnya. Maka hukumnya menjadi wajib naik sampannya. Nah, paham ya kawan? Makan siang hari pada asal hukumnya mubah. Nah, tapi kamu ya atau seseorang yang dia mempunyai niat makan di siang hari dengan lahapnya agar diberikan kekuatan di malam hari untuk mencongkel harta milik orang lain. Nah, dicongkel. Nah, gemboknya bisa terbuka. Alias sarikun. Maka dalam hal ini apa? Makan yang pada asal hukumnya mubah, tapi karena menjadi wasilah untuk melakukan yang haram, maka hukumnya menjadi haram. Makannya itu jadi haram. Nah, wahakala. Dan ini yang dikenal dengan istilah al-wasail laha ahkamul maqasid. Wasilah perantara itu mempunyai hukum berdasarkan maksud dan tujuan.
Kalau tujuannya wajib, maka wasilahnya wajib. Kalau tujuannya sunnah, wasilahnya sunnah. Kalau tujuannya haram, maka wasilahnya haram. Ya, al-wasailaha ahkamul maqasid. Salah satu dari kaidah ini yang sering juga disebutkan oleh para fuqaha, ma la yatimul wajib illa bihi fahuwa wajib. Ini salah satu cabang dari kaidah al-wasailaha ahkamul maqasid. Al-wasailah ahkamul maqasid kaidah yang luas, kaidah yang lebih besar. Nah, di antaranya adalah ini, ma la yatimul wajib illa bihi fahuwa wajib. Apa-apa yang tidak sempurna suatu kewajiban kecuali dengannya, maka dengan perantara itu pun menjadi wajib. Antum punya uang dan tidak punya air, tidak memungkinkan bagi antum untuk bersuci, berwudu kecuali dengan cara membeli air, maka membeli air itu hukumnya menjadi wajib. Wa hakadha wallahu a'lamu bis-shawab. Insyaallah hal ini nanti akan kita sebutkan berikutnya. Tafaddalu hafizakumullah.